Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Mari kita mengakhiri hari ini dengan hati yang tenang di hadapan Tuhan. Apapun yang sudah kita lalui hari ini, sukacita, kelelahan, maupun pergumulan, percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan memelihara hidup kita. Biarlah melalui renungan malam ini, hati kita kembali dikuatkan oleh firman-Nya dan dipenuhi damai sejahtera. Mari berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat kami datang mengikuti renungan malam ini, tenangkan hati dan pikiran kami. Bukalah hati kami agar dapat mendengar dan memahami firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk semakin dekat kepadamu dan memperoleh kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, doa yang indah. Ayat renungan diambil dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Sampai kini, murid-murid belum mengenal sumber dan kuasa juru selamat yang tidak terbatas. Ia mengatakan kepada mereka, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Yohanes 16 ayat 24. Ia menjelaskan bahwa rahasia kemajuan mereka ialah dalam meminta kekuatan dan anugerah dalam namanya. Ia akan hadir di hadapan Bapa untuk mengajukan permohonan bagi mereka. Doa pemohon yang rendah hati disampaikannya sebagai kerinduannya sendiri demi kepentingan jiwa itu. Setiap doa yang sungguh-sungguh didengar dalam surga. Doa itu mungkin diucapkan dengan tidak lancar, tetapi jika hati ada dalamnya, doa itu akan naik ke bait suci di mana Yesus melayani, dan ia akan menyampaikannya kepada Bapa tanpa satu perkataan yang kaku dan menganggapnya indah dan harum dengan dupa kesempurnaannya sendiri. Jalan kesungguh-sungguhan dan ketulusan hati bukannya suatu jalan yang bebas dari halangan, tetapi dalam setiap kesulitan kita harus melihat suatu panggilan untuk berdoa. Tidak seorang pun yang hidup yang memiliki kuasa yang tidak diperolehnya dari Allah. Dan sumber dari mana kuasa itu datang terbuka bagi manusia yang paling lemah sekalipun. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam namaku, Kristus menyuruh murid-muridnya berdoa. Dalam nama Kristus, para pengikutnya harus berdiri di hadapan Allah dengan perantaraan harga pengorbanan yang diadakan bagi mereka. Mereka berharga pada pemandangan Tuhan, karena kebenaran Kristus yang dihisapkan itu, mereka dianggap berharga. Karena nama Kristus, Tuhan mengampuni mereka yang takut akan Dia. Ia tidak melihat dalam mereka kecemaran orang berdosa. Ia mengakui dalam mereka rupa anaknya yang mereka percayai. Tuhan merasa kecewa apabila umatnya menaruh penilaian yang rendah pada diri mereka sendiri. Ia menghendaki agar warisan pilihannya menilai diri mereka sendiri sesuai dengan harga yang telah ditaruhnya ke atas mereka. Allah memerlukan mereka. Kalau tidak, Ia tidak akan mengutus anaknya melakukan tugas semahal itu untuk menebus mereka. Ia mau menggunakan mereka. Dan Ia sangat senang bila mereka mengadakan tuntutan yang paling tinggi kepadanya, agar mereka dapat memuliakan namanya. Mereka dapat mengharapkan perkara-perkara yang besar, kalau mereka beriman akan janji-janjinya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 6, halaman 308-309. Mari berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman dan penyertaan-Mu malam ini. Kami menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami yang sedang sakit ke dalam tangan-Mu.
Kiranya Tuhan memberi kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan menurut kehendak-Mu. Biarlah renungan ini boleh menguatkan iman kami, dikala kami berdoa di dalam nama Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus bersama dengan kami saat kami beristirahat malam ini. Lindungilah kami dalam damai sejahtera-Mu. Pulihkan tubuh, jiwa, dan pikiran kami, agar esok hari kami dapat kembali menjalani hidup dengan sukacita dan kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.